Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam Morning Blessing. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya ajak kita untuk menyanyikan satu pujian. Mari kita nyanyi bersama-sama sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan di minggu yang baru ini, di minggu yang terakhir di bulan Agustus ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik bagi saya dan saudara, setiap kita. Kalau kita boleh sampai di akhir dari bulan Agustus ini, semua karena pertolongan Tuhan bagi kita. Nah, hari ini di minggu yang baru, saya ingin mengajak setiap kita untuk melihat kembali Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Sana firman Tuhan berkata, kita memang sudah dipanggil untuk merdeka. Panggilan yang beranugerah. Kita dipanggil untuk merdeka, bukan dengan kemampuan atau dengan kekuatan kita sendiri. Kita dipanggil untuk merdeka oleh anugerah Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Melalui salib Yesus Kristus, kita dimerdekakan dari dosa. Dan di dalam ayat yang ke-13 itu, dikatakan jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Jadi firman Tuhan mengajar kita supaya kita punya rasa tanggung jawab terhadap keselamatan yang sudah kita terima di dalam Tuhan. Saya memberi ilustrasi kemarin ketika dalam ibadah raya. Seharusnya ketika semakin kita mengerti makna kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kita. Sebagai kemerdekaan yang beranugerah, kemerdekaan yang bukan karena kita layak, tapi karena Allah mengasihi kita. Harusnya kita memiliki atau lahir rasa bertanggung jawab bahwa kita harus melakukan sesuatu di dalam hidup kita yang dulunya rusak, yang menjadi budak terhadap dosa. Harusnya ketika kita semakin mengerti bahwa kita ini sudah merdeka, tidak ada lagi penghukuman karena dosa, harusnya kita memiliki
satu rasa tanggung jawab untuk membangun kehidupan ini, membangun kehidupan kita menjadi kehidupan yang semakin berkenan di hadapan Allah, kehidupan yang melaksanakan kehendak Allah. Dan minggu lalu kita sama-sama belajar tentang bagaimana Allah mau kita merdeka supaya kita saling melayani satu dengan yang lainnya. Jadi hari ini saya ingin mengingatkan kita kembali bahwa jangan sampai kita berpikir bahwa kemerdekaan itu adalah kehidupan tanpa aturan, kehidupan yang tidak bisa dikendalikan. Tidak. Kemerdekaan justru harusnya menjadi kehidupan yang penuh dengan tanggung jawab bagi kita. Kita bisa melihat hidup kita sebagai hidup yang baru, kehidupan yang baru, yang sudah dimerdekakan oleh Allah. Dan saatnya sekarang kita berbuat sesuatu supaya hidup kita semakin bernilai dan kita semakin berkenan di hadapan Allah. Semakin berkenan bukan berarti kita mau atau kita sedang membujuk Allah supaya semakin mengasihi kita, bukan. Tapi berbicara tentang nilai hidup kita, kita yang dulu rusak, kemudian kita diberikan status sebagai merdeka. Tuhan tidak mau kita hanya sekedar merdeka. Tuhan mau kita semakin bernilai di dalam kemerdekaan kita. Nah, oleh sebab itu, mungkin ilustrasi yang paling mudah untuk kita mengerti seperti ini. Ketika ada orang yang menerima pengampunan dari kesalahannya, dia dibebaskan dari penjara. Tentu, ya, pihak yang memberikan pengampunan berharap ketika orang ini diberikan pengampunan, terlepas dari penjara, dia bisa menjadi lebih baik. Dia bisa melakukan apa yang benar. Dia bisa membangun kehidupannya lebih baik dari yang sebelumnya. Dia bisa memiliki nilai yang lebih baik dari kehidupannya yang sebelumnya. Begitu juga kehidupan kita. Allah memerdekakan kita supaya kita bisa membangun nilai yang baru dalam hidup kita. Kita bisa belajar untuk melakukan apa yang benar dan yang menyenangkan hati Tuhan. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita saling melayani di dalam kasih. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan dan pujian hari ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang menolong kami, Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, di minggu yang terakhir di bulan Agustus ini. Semua karena kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang besar dan berlimpah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berkati kami hari ini, Bapa. Berkati kami sepanjang minggu ini, Bapa. Aku berdoa bagi setiap pribadi dimanapun berada dengan segala pergumulan dan permasalahan hidup kami. Aku berdoa biarlah Allah menolong kami. Supaya dalam semua keputusan-keputusan yang kami ambil, kami bisa melihat bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu bagi setiap kami hari ini. Kami sambut hari yang baru, minggu yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.